janjimu Tuhan, kan selalu ku renungkan di siang dan malam. Saat badai menerjang, seribu musuh menghadang, jiwaku tetap tenang, takkan tergoyahkan. Firman-Mu yang ku pegang, tak sedetik pun kan ku lepaskan. Karena di sana ku temukan kekuatan iman. Tak akan ku ragukan setiap janjimu Tuhan, kan selalu ku renungkan di siang dan malam. Saat badai menerjang, seribu musuh menghadang, jiwaku tetap tenang, takkan tergoyahkan. Firman-Mu yang ku pegang, tak sedetik pun kan ku lepaskan. Karena di sana ku temukan kekuatan iman. Saat badai menerjang, seribu musuh menghadang, jiwaku tetap tenang, takkan tergoyahkan. Firman-Mu yang ku pegang, tak sedetik pun kan ku lepaskan. Karena di sana ku temukan kekuatan iman. Karena di sana ku temukan kekuatan iman. Berjumpa lagi dengan saya Paulus Wiratno, tentunya dalam program Making Life Better yang bikin hidup lebih baik. Saya senang sekali malam hari ini Anda sudah bergabung, dan saya berdoa agar kiranya pada malam hari ini ada pewahyuan, ada kebenaran yang akan membawa pencerahan dalam hati kita, sehingga malam ini sebelum kita tidur kita merasakan ada sesuatu yang baru, ada ketenangan batin, ada kekuatan iman, ada pencerahan hati yang membuat Anda pada malam hari ini menutup mata dengan mengatakan, Tuhan, aku bersyukur oleh karena malam hari ini aku mendengarkan kebenaran firman. Tuhan, aku bersyukur karena ada pewahyuan yang aku terima malam hari ini. Tuhan, aku bersyukur karena ada kebenaran yang membebaskan hidup saya. Itulah doa saya untuk kita semua pada malam hari ini, saudara-saudara. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, teks kita terambil dari kitab Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-8. Saudara bisa membuka Kolose pasal 3 ayat yang ke-8 yang mengatakan seperti ini. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini. Perhatikan baik-baik. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini. Apa itu? Yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Dengarkan baik-baik.
Ini nasihat Rasul Paulus untuk kita semuanya. Mengapa ayat ini ditulis? Karena ada alasannya, saudara-saudara. Tetapi sekarang, jangan besok, jangan nanti. Kalau saya sudah punya kekuatan, jangan tahun depan, sekarang. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Mengapa ayat ini ditulis di dalam kitab suci? Karena Tuhan mengasihi Anda. Tuhan tidak ingin Anda kehilangan sukacita hidup. Tuhan tidak ingin Anda kehilangan keberhasilan dalam hidup. Tuhan tidak ingin rumah tangga Anda hancur berantakan. Tuhan tidak ingin maksimal atau potensi Anda tidak bisa menjadi maksimal. Tuhan tidak ingin Anda menjadi orang yang kehilangan damai sejahtera gara-gara amarah. Nah, saudara-saudara, saya mau menjelaskan kepada saudara-saudara bukan hanya dari sisi kitab suci, tapi dari sisi psikologis. Ada survei yang membuktikan bahwa amarah itu merugikan. Nah, marah dengan amarah katanya sudah sedikit berbeda, saudara-saudara. Orang yang marah dalam porsi tertentu, marah yang terdidik, marah yang beralasan, marah yang ada background atau alasan yang masuk akal demi kebaikan tidak masalah. Yesus marah pada waktu orang-orang berjualan di bait suci atau di bait Allah digunakan untuk mencari keuntungan. Yesus marah. Marah ada alasannya, marah demi menegakkan kebenaran. It's okay. Tetapi amarah adalah kemarahan yang kadang-kadang sumber semata-matanya adalah ego. Ego sendiri atau ego kita sendiri. Saudara-saudara, dikit-dikit marah. Namanya amarah. Kalau boleh digambarkan adalah orang yang suka marah atau yang punya amarah adalah orang yang sumbunya pendek. Saudara pernah menyalakan mercon, ya kan? Mercon yang sumbunya pendek dengan mercon yang sumbunya panjang itu berbeda, saudara-saudara. Mercon yang sumbunya panjang saudara nyalakan mungkin 1 jam baru meledak. Tapi mercon yang sumbunya pendek saudara sebelum sempat lari sudah meledak duluan. Nah, amarah adalah orang yang sumbunya pendek. Ibarat mercon sumbunya pendek. Sangat berbahaya. Mengapa berbahaya? Karena amarah biasanya bersahabat dengan beberapa hal ini. Amarah itu sahabatnya geram. Kemudian dari geram bisa melahirkan kejahatan. Kalau tidak kejahatan, dari amarah bisa memunculkan fitnah, gosip, hoak. Kemudian kalau tidak bisa segera dikeluarkan, maka yang keluar dari mulut kita adalah kata-kata kotor, kata-kata yang menghakimi, kata-kata yang kasar, kata-kata yang merendahkan, yang membuat orang yang mendengarkan ikut marah. Jadi amarah itu tidak ada gunanya. Makanya Rasul Paulus mengatakan buanglah, ya kan? Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Nah, saudara-saudara, saya belajar dari bahasa Yunaninya. Dalam bahasa Yunani kata yang dipakai adalah orge atau anger di dalam bahasa Inggrisnya. Anger adalah natural disposition. Artinya kita semua secara natural, semua orang pasti punya rasa marah kalau egonya tersentuh. Kalau keinginannya tidak dipenuhi, kalau harapannya tidak jadi kenyataan, kalau ada sesuatu yang menyentuh ego kita, direndahkan, diremehkan, dilecehkan, dipinggirkan, itu semua bisa membuat kita marah. Itu adalah natural disposition, yaitu sesuatu yang alami. Kita semua manusia yang masih hidup pasti punya marah. Hanya yang perlu dibuang adalah amarah tadi. Karena apa? Kalau itu sudah menyangkut punishment, agitation, atau impulse, atau desire, atau any violent emotion. Di sini dikatakan violent emotion atau keinginan emosi yang sudah ingin melakukan sesuatu yang violent, yang merusak, yang menghancurkan.
itu harus dibuang. Apalagi kalau sudah menjadi wrath, atau saudara ingin ini mengutuki orang dan menghukum orang, menghabisi nyawa orang, menghancurkan hidup orang. Nah, itu yang harus dibuang. Amin. Saudara, ini apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus yang mengatakan, tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Ada alasannya, saudara-saudara. Ada alasan kenapa kita harus membuang, karena menyimpan amarah itu seperti menyimpan racun. Menyimpan amarah itu seperti Anda sedang bunuh diri. Saya selalu mengulang-ulang ini. Walaupun ini kelihatannya sepele, tapi kalau kita tidak berhasil mengeluarkan amarah dalam hati, kita yang rugi, saudara. Kita yang akan mati, kita yang akan hancur. Bukan hanya tubuh kita digerogoti penyakit, kedamaian hati kita bisa tidak ada lagi di dalam hidup kita. Kalau Anda menikah dan masing-masing menyimpan kemarahan, pernikahanmu bisa hancur. Kalau Anda adalah seorang pemimpin dalam sebuah perusahaan dan Anda hidup dalam amarah, karyawanmu bisa kabur. Kalau Anda seorang hamba Tuhan yang hidup dalam amarah, jemaatmu bisa menghilang. Kalau Anda adalah seorang rohaniawan dan hidup dalam kemarahan, Anda dibilang munafik. Karena saudara, amarah itu berbahaya. Makanya dikatakan di sini ada benarnya, saudara. Dengar baik-baik. Hai saudara-saudara yang kukasihi, kata Yakobus pasal 1 ayat 19-20. Ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Nah, ini orang-orang yang tadi amarah, yang digambarkan seperti mercon sumbu pendek, sedikit-sedikit marah, dikit-dikit marah. Dikatakan Anda harus lambat untuk marah, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Kenapa? Karena yang lahir dari amarah adalah geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor yang keluar dari mulut Anda. Tidak peduli siapa Anda. Survei membuktikan orang yang sedang marah, apakah itu pendeta, kiai, biksu, atau siapapun juga, saudara, rohaniawan tingkat tinggi, atau saudara yang katanya sudah baptis, bicara dalam bahasa roh, atau apapun juga, kalau Anda sedang marah, aslinya keluar. Jadi benar kata seorang antropolog yang mengatakan, serohani-rohaninya orang, saat dia sedang stres, saat dia sedang marah, aslinya keluar. Maka jangan kaget kalau ada seorang hamba Tuhan dalam keadaan marah mendekati saudara mengatakan, kalau saya belum bertobat, saya bunuh kamu. Jangan kaget kalau ada orang baru memimpin pujian dalam gereja, menyanyikan lagu, siapakah aku ini, ku menyembah kau Tuhan. Pulang stres, kemudian kebun binatang keluar semua dalam keadaan stres, dalam keadaan marah, bisa keluar, saudara. Itu adalah sesuatu yang sangat natural. Dalam keadaan marah, siapapun juga akan kembali ke manusia lamanya. Persoalannya ialah sampai kapan Anda akan menyimpan amarah. Rasul Paulus mengatakan, tetapi sekarang ini, sekarang, bukan besok, bukan nanti, bukan tahun depan. Sekarang ini cek baik-baik. Kalau di dalam hatimu ada amarah, mari kita merenungkan apa yang terjadi malam ini.